Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk anugerah yang berkelimpahan yang diberikan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhanlah yang memberikan hidup bagi kami, sehingga kami memperoleh kehidupan seperti hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan jugalah yang memberkati kami dengan pendidikan yang baik, sehingga rekan-rekan kami pada hari ini boleh ada di tempat ini sebagai mahasiswa. Dan kami juga bersyukur karena Allah kami bukan hanya memberikan pendidikan, tetapi Allah kami adalah Allah yang memelihara kehidupan spiritual kami melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah memberikan tubuh dan darahnya bagi kami supaya kami memperoleh keselamatan di dalam Dia. Kami bersyukur karena Allah yang sama pula lah yang telah memberikan firman melalui pekerjaan Allah Roh Kudus yang memberi firman itu kepada para nabi dan para rasul, sehingga kami pada akhirnya yang sudah selamat ini boleh terpelihara keselamatannya, makin mengenal Tuhan, dan pada akhirnya bertumbuh di dalam pengenalan yang benar terhadap Dia. Berbelas kasihanlah bagi kami dan pimpinlah kehidupan kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Sekali lagi, shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini kita masuk ke dalam welcoming student untuk mahasiswa yang ada di ITSB. Apa itu welcoming student? Welcoming student adalah satu wadah atau satu katakanlah sebuah event yang dilakukan untuk menyambut dua kelompok manusia. Yang pertama adalah mahasiswa yang baru datang dan kemudian ada di dalam satu kampus tertentu seperti yang ada di ITSB. Saudara disambut di tempat ini bukan hanya untuk berkuliah, tetapi juga bisa melihat ada persekutuan sesama orang Kristen yang Tuhan berikan, supaya saudara bisa tahu ada keluarga yang bisa saling menguatkan. Tetapi juga mahasiswa yang baru pulang magang atau baru pulang praktik mungkin, pulang liburan, itu juga bisa disambut bersama-sama di dalam persekutuan yang sedemikian. Artinya persekutuan yang ada di kampus, persekutuan mahasiswa Kristen adalah sebuah persekutuan yang saya percaya merupakan sebuah persekutuan yang cukup hangat. Saya melayani mahasiswa Kristen yang ada di sini, kami juga ada bersama-sama yang di Cikarang ini ada di ITSB, kemudian coba melayani juga di Pelita Bangsa, sehingga saya kira ini bukan pelayanan, bukan hanya di ITSB. Di Depok kami juga melayani di Universitas Indonesia. Ada beberapa kampus juga yang coba kami jangkau di sana. Pelayanan mahasiswa adalah sebuah pelayanan yang satu sisi sulit, karena orang muda biasanya berjuang untuk hidup dan masa depannya, dan kemudian dia tidak begitu peduli dengan kehidupan spiritualnya. Hari ini saya mau ajak kita melalui satu tema ini, Faith Seeking Understanding, untuk melihat bahwa sebenarnya ada dua hal yang Allah minta kita hidupi bersama-sama sebagai seorang muda, dan itu yang satu tidak boleh diabaikan demi yang lain. Kalau saudara punya iman, saudara tidak boleh iman tidak boleh membuat saudara mengabaikan apa yang disebut sebagai pengetahuan. Di sisi yang lain, ketika saudara memiliki pengetahuan, saudara tidak boleh mengabaikan apa yang disebut sebagai iman. Dua-duanya adalah dua hal yang berjalan bersama-sama. Kita ada di dalam satu zaman yang agak aneh sebenarnya. Sekali lagi, kita ada di dalam satu zaman yang agak aneh, karena hari ini orang yang dianggap berilmu itu dianggap tidak mungkin beriman. Kalau kamu punya ilmu tinggi, kamu tidak bisa beriman. Kayaknya itu sesuatu yang mustahil. Padahal kalau saudara dan saya mau cari mengenai sejarah universitas itu dimulai dari satu tempat yang namanya biara. Ada orang-orang Kristen yang belajar dengan baik, kemudian mereka sadar bahwa yang dibutuhkan oleh manusia bukan hanya ilmu yang disebut sebagai teologi. Manusia tidak hanya butuh memahami kedalaman Alkitab, tetapi mereka membutuhkan kedalaman ilmu pengetahuan. Maka universitas dibuka. Di sisi yang lain, ada orang yang menganggap kalau kamu punya iman, kamu nggak perlu terlalu banyak belajar. Hasilnya adalah apa yang disebut hari ini sebagai fundamentalisme. Punya iman, tidak punya ilmu, kita punya hati sempit. Maka mau tidak mau, dua ini harus berjalan bersama-sama untuk menolong kita bisa menjadi berkat di dalam gereja maupun di luar gereja. Dari mana saudara dan saya bisa belajar hal ini? Mari kita buka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 1. Satu ayat yang cukup terkenal sebenarnya. Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27 dan ayatnya yang ke-28. Mari kita baca sama-sama dua ayat ini. Kejadian 1 ayat 27 dan ayat 28. 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, apa yang saudara dan saya lihat pada sore hari ini adalah fakta atau cerita bahwa Allah menciptakan manusia. Kalau nanti kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua, Allah menciptakan manusia pertama dari debu tanah. Jadi Allah menciptakan manusia dengan tubuh yang dibentuknya dari debu tanah. Tetapi Allah juga menjadikan manusia sebagai makhluk yang hidup dengan hembusan nafasnya. Maka ketika saudara dan saya ngomong mengenai manusia, selalu ada dua unsur ini. Unsur yang pertama adalah tubuh material yang berasal dari debu tanah, dan jiwa yang spiritual yang berasal dari hembusan nafas Allah. Mana yang lebih penting? Tubuh atau jiwa? Yang material atau yang rohani? Mana yang paling penting? Yang rohani? Dua-duanya? Jadi yang mana yang betul? Yang dua-duanya? Yang setuju dua-duanya penting? Oke, sedikit sekali. Yang setuju bahwa yang rohani lebih penting daripada yang material? Oke. Ini calon-calon malaikat semua. Yang percaya bahwa hal-hal yang bersifat lahiriah itu jauh lebih penting daripada yang rohani. Terus yang sisa yang gak angkat tangan ini ngapain? Begini, Allah menciptakan tubuh. Berarti tubuh baik kan ya? Allah kita adalah Allah yang suci, Allah yang mulia. Ketika Dia menciptakan tubuh, tubuh adalah sesuatu yang baik. Jangan lupa setelah Allah menciptakan manusia dengan tubuh dan juga dengan jiwa, baru kemudian pada hari yang terakhir Dia bilang semuanya itu sungguh amat baik. Berarti tubuh masuk di dalam kategori sungguh amat baik. Demikian juga dengan jiwa. Jiwa berasal dari hembusan nafas Allah yang mulia. Maka ketika Allah menciptakan manusia, sekali lagi Allah menciptakan dia dengan tubuh yang mulia dan juga jiwa yang mulia. Maka Tuhan kita adalah Tuhan yang mengajak saudara dan saya untuk menjadi orang-orang Kristen yang seimbang. Kerohanian yang sejati adalah kerohanian yang seimbang. Saudara tidak bisa menjadi orang yang kehidupan rohaninya baik, lalu saudara mengabaikan yang namanya kebertubuhan. Coba perhatikan Tuhan Yesus waktu Dia datang, Tuhan Yesus punya kerohanian baik tidak? Baik. Ketika Dia datang, kemudian Dia menjalani kehidupan spiritualnya di bumi ini, yang Dia lakukan adalah menyembuhkan tubuh yang sakit, memberi makan perut yang lapar. Artinya, tubuh kita adalah sesuatu yang sangat penting. Tetapi Tuhan Yesus ketika Dia datang, Dia tidak hanya berurusan dengan kebertubuhan manusia. Dia datang mencari orang yang berdosa seperti pemungut cukai dan para pelacur. Maka saudara bisa lihat bahwa bahkan Tuhan Yesus ketika Dia datang ke dalam dunia ini, Dia ambil tubuh manusia, Dia ambil jiwa manusia, Dia rawat tubuh manusia, dan Dia rawat jiwa manusia. Spiritualitas yang baik adalah spiritualitas yang seimbang antara kebertubuhan dan juga jiwa manusia. Maka kalau saudara mau ingin menjadi seorang mahasiswa Kristen yang spiritualitasnya baik, jangan jadi mahasiswa Kristen yang timpang. Ada mahasiswa yang hanya memperhatikan hal-hal yang sifatnya spiritual. Sehingga kalau dia di gereja, pelayanannya baik, pendeta, jemaat, bahkan kalau ada majelis penatua semua bilang, wah itu anak baik ya. Dia punya nilai A kalau di gereja. Begitu pergi ke kampus, C. Itu pun sudah untung kalau dapat C. Tapi di sisi yang lain ada orang-orang yang kehidupan akademiknya sangat baik. Sehingga ketika dia di kampus semua A. Tetapi persekutuan dengan Tuhan tidak pernah ada. Ini berarti saudara dan saya sementara menghidupi kehidupan Kristen sebagai orang muda, dan kehidupan Kristen ini bersifat timpang atau tidak sempurna. Yang Tuhan mau adalah dua hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Yang material maupun yang spiritual harus diperhatikan. Oleh sebab itu saudara akan lihat ini. Ketika Tuhan memerintahkan satu hal yang rohani seperti berdoa. Tuhan Yesus ajar doa Bapa kami. Kelihatannya rohani sekali. Bapa kami yang di sorga, permintaan pertama. Dikuduskanlah atau dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Lalu langsung dia loncat, ampunilah kami karena kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Ada 5 yang rohani, tapi dia tetap menyelipkan satu yang sifatnya lahiriah. Berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya. Di tengah-tengah aktivitas rohani yang namanya doa itu, Kristus masih memperhatikan kebertubuhan manusia. Sekarang saudara perhatikan
mandat yang kedua atau perintah Allah yang kedua yang kita baca hari ini di dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat 28. Perintah ini sangat bersifat lahiriah. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Biasanya secara teologis ini disebut sebagai mandat budaya. Mandat budaya itu apa? Mandat Allah kepada manusia untuk menata kelola alam semesta ini. Mahasiswa ITSB adalah mahasiswa yang sebenarnya harus sadar bahwa saudara adalah orang-orang yang tidak hanya diberikan mandat Injil. Mahasiswa teologi lebih banyak berurusan dengan mandat Injil. Mahasiswa ITSB adalah mahasiswa yang akan banyak berurusan dengan mandat budaya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Setelah saudara lulus, saudara jadi apa di sini? Berurusan paling banyak dengan hal-hal yang Tuhan ciptakan di dalam alam semesta ini. Kalau saudara pergi kemudian menjadi seorang yang berkarya, dikatakanlah bahkan di kebun sawit pun. Kebun sawit itu manusia yang desain, tetapi pohon sawit siapa yang ciptakan? Saudara bisa bikin bibitnya, tetapi kalau Tuhan tidak mau tumbuhan yang namanya sawit itu ada, tidak akan pernah ada. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, saudara bisa menata kelolanya. Tuhan menciptakan binatang, manusia menata kelolanya. Maka saya bilang tadi mahasiswa ITSB adalah mahasiswa yang nanti akan Tuhan utus untuk berurusan dengan ciptaannya dia. Dimensi yang sangat lahiriah, seperti beranak cucu, penuhi bumi, kuasai dan taklukan. Menata kelola alam semesta ini adalah pekerjaan yang harus saudara kerjakan, tetapi menata kelola bumi ini adalah pekerjaan lahiriah, dimensi lahiriah yang harus diarahkan oleh prinsip rohani yang disebut sebagai penata layanan. Maksudnya apa? Kalau saudara menata kelola alam semesta ini, itu bukan hanya untuk perut kita. Menata kelola alam semesta ini, itu ada dua tujuan yang lain. Pertama, kemuliaan Allah. Yang kedua, kesejahteraan manusia. Ini yang saya mau ajak saudara untuk pertimbangkan sekarang. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat seimbang. Dia memperhatikan kebutuhan jiwa manusia, dia juga memperhatikan apa yang disebut sebagai kebutuhan-kebutuhan lahiriah. Waktu dia bilang begini, kamu pergi ke seluruh bumi, penuhi seluruh bumi. Ini bukan hanya perintah untuk beranak cucu. Ini adalah perintah untuk masuk ke dalam seluruh dimensi hidup. Saya mengajar di STTRI, itu sekolah teologi, itu dimensi yang kita sebut hari ini sebagai dimensi rohani. Tapi kalau melayani misalnya ya, pergi ke UI, itu UI punya 14 fakultas. 14 fakultas, ada banyak bidang ilmu di situ, ada keilmuan, ilmu sosial, ada ilmu yang lebih eksak dan seterusnya. Tetapi itu berarti orang Kristen yang kuliah di 14 fakultas itu adalah orang-orang Kristen yang sementara diutus oleh Tuhan masuk ke dalam berbagai bidang hidup atau berbagai dimensi hidup. Ada yang berharap nanti menjadi politisi. Ada yang menjadi pemikir kalau dia belajar filsafat. Apalagi, ada yang menjadi ekonom. Ada yang menjadi insinyur dan seterusnya. Tetapi Allah mengutus mereka untuk masuk ke dalam segala dimensi hidup. Kita sebut ini sebagai mandat budaya. Apa itu budaya? Saya kutip seorang filsuf atau seorang pemikir namanya Richard Niebuhr. Dia tidak sebut apa itu budaya, tapi dia bilang begini, kalau kamu mau tahu kebudayaan, bedakan antara ciptaan Allah dengan kebudayaan. Dia bilang kebudayaan berbeda dari ciptaan. Kebudayaan adalah aktivitas intelektual, pakai akal budi, dan aktivitas fisik untuk mengembangkan ciptaan. Jadi kita perlu membedakan sekarang. Kebudayaan bukan ciptaan Tuhan. Pohon itu ciptaan Tuhan. Kebudayaan itu apa? Aktivitas intelektual, aktivitas fisik untuk mengembangkan ciptaan. Misalnya mimbar ini datang dari kayu. Tuhan ciptakan pohon. Aktivitas intelektual seseorang adalah dia pikir pendeta itu kasihan kalau khotbah dia pegang-pegang Alkitabnya. Maka kemudian orang itu pikir saya mau bikin mimbar. Mimbar itu yang bagus seperti apa? Yang kecil yang bisa dipikul dari gereja menuju ke ITSB, kayaknya modelnya kayak begini. Maka dia mulai memikirkan bentuk kira-kira seperti ini. Itu kan aktivitas intelektual. Dari kayu, sekarang dia pikir bagaimana kayu jadi mimbar. Lalu ada aktivitas fisik kan ya. Dia harus memotong pohon itu, dia harus mengelola sampai jadi kayak begini. Maka kebudayaan itu berbeda dari ciptaan, tetapi kebudayaan adalah aktivitas intelektual untuk merancang dan mendesain, dan aktivitas fisik untuk menciptakan sesuatu berdasarkan dari apa yang Tuhan ciptakan. Saya kira ini berarti ketika Tuhan utus saudara sebagai seorang mahasiswa yang bukan mahasiswa teologi,
Tuhan sementara menuntut saudara untuk menjadi mahasiswa yang memperhatikan dua dimensi ini. Pertama, dimensi intelektual. Yang kedua, saudara punya dimensi yang lain, yaitu dimensi yang disebut sebagai fisik. Ada orang bilang kalau kerja di belakang meja itu lebih penting daripada orang yang ada di lapangan. Nggak. Saya mau tanya, Tuhan kita ketika dia datang ke dalam dunia ini, apakah dia mengerjakan pekerjaan fisik atau tidak? Pekerjaan yang mungkin saya sebutkan nanti adalah pekerjaan yang mungkin tidak ingin disentuh oleh banyak mahasiswa. Tukang kebun itu penting atau tidak? Siapa di sini yang setelah lulus dari ITSB mau jadi tukang kebun atau tukang taman? Boleh angkat tangan? Kasih tahu dosennya, Pak, setelah lulus dari sini D3, D4 saya mau jadi tukang taman aja. Taman di depan biar saya yang urus. Saudara punya cita-cita jadi tukang taman? Tidak? Tapi siapa pembuat taman yang pertama? Waktu Allah ada di dalam bumi ini, pekerjaan pertama yang dia lakukan setelah menciptakan adalah membuat sebuah taman yang disebut sebagai Taman Eden. Oke, yang berikut. Pekerjaan fisik seperti tukang kayu. Itu dikerjakan oleh Yesus Kristus ketika dia Allah, dia jadi manusia, dia jadi anak tukang kayu. Maka kira-kira 30 tahun pekerjaannya adalah sebagai tukang kayu. Allah kita adalah Allah yang menghargai pekerjaan yang sifatnya fisik. Tapi Allah kita adalah Allah juga yang memberkati orang-orang yang belajar. Sehingga secara spiritual, mahasiswa Kristen adalah mahasiswa yang harusnya seimbang di dalam dua aspek ini. Saudara mestinya punya kapasitas intelektual yang baik seperti seorang filsuf. Tetapi saudara harusnya sanggup juga bekerja secara fisik seperti seorang budak. Banyak orang yang hanya mau jadi seperti filsuf, duduk di belakang meja. Lalu dia perintah-perintah orang. Betul sih, harus ada pemikir yang mengatur semua orang yang bekerja di lapangan. Tetapi kalau satu saat Tuhan percayakan saudara bekerja di lapangan, jangan anggap itu sebagai pekerjaan yang remeh. Kerjakan baik-baik, karena Tuhan kita ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang juga dikerjakan oleh orang yang ada di lapangan. Saya sangat percaya bahwa orang Kristen adalah orang yang memiliki pemikiran yang tajam seperti seorang filsuf. Tapi dia juga sanggup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan fisik seperti seorang budak. Martin Luther King, itu dia bilang begini, satu saat, kalau saya itu diizinkan oleh Tuhan menjadi seorang tukang sapu jalan, maka saya akan mengerjakan pekerjaan sebagai tukang sapu jalanan itu dengan sangat serius. Supaya apa? Supaya setelah saya mati, manusia di bumi tahu bahwa ada seorang tukang sapu jalan yang mengerjakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Dan malaikat di sorga tahu bahwa ada seorang hamba Tuhan yang mengerjakan pekerjaan yang remeh itu dengan sungguh-sungguh. Ketika saudara belajar, saudara dituntut untuk memiliki ketajaman intelektual seperti seorang filsuf. Ketika Tuhan utus saudara pergi ke lapangan, saudara harus berani bekerja, bahkan mungkin seperti seorang budak. Saya tidak bilang saudara jadi budak, saya bilang seperti. Berarti kemampuan untuk bekerja keras itu harus ada pada kita sebagai orang-orang muda. Tuhan kita adalah Tuhan yang seimbang. Dia menghargai orang yang berpikir, dia memberkati orang yang bekerja keras. Kesempatan 3-4 tahun untuk saudara belajar di tempat ini, manfaatkan baik-baik. Karena kadang-kadang kita ingin belajar, tetapi setelah itu kita sudah tidak dapat kesempatan seperti yang saudara nikmati nanti di ITSB 3 tahun, 4 tahun. Tetapi mandat budaya yang Tuhan berikan itu, beranak cucu, penuhi bumi, kuasai itu, taklukkan itu. Saudara tidak bisa menaklukkan alam semesta ini tanpa proses yang disebut sebagai proses berpikir. Dan proses berpikir itu dipertajam di dalam proses yang disebut sebagai proses belajar. Tetapi setelah saudara berpikir, saudara harus melakukan apa yang saya sebut sebagai eksternalisasi. Kalau saudara hanya berpikir dan tidak pernah bertindak, nggak jadi apa-apa. Seorang arsitek itu, kalau dia hanya berpikir dan tidak ada orang yang datang lalu berusaha untuk menjadikan apa yang dia pikirkan, saudara nggak akan punya gedung sebagus yang saudara dan saya ada pada hari ini. Maka ada yang berpikir dan harus ada yang mengerjakannya. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa ya Tuhan suruh kita berpikir, Tuhan suruh kita kerja. Hari ini saudara belajar, besok nanti saudara lulus dari sini, saudara kerja. Kalau Tuhan suruh kita belajar lalu Tuhan suruh kita kerja, dia punya tujuan tidak?
Kenapa dia bilang beranak cucu penuhi bumi, kuasai itu, taklukkan itu. Pikirkan bagaimana kamu menaklukkan bumi ini. Kerjakan semaksimal mungkin. Tujuannya apa? Saya mau ajak kita untuk memikirkan beberapa hal. Yang pertama, kalau Tuhan suruh saudara belajar, lalu saudara kerja, tujuan pertamanya adalah untuk memelihara hidup. Makanya dia bilang begini, kalau ada di antara kamu malas, jangan kasih dia makan. Paulus itu orang yang sangat keras. Orang malas, jangan dikasih makan. Makanya jadi mahasiswa Anda boleh malas-malas. Nanti di asrama saudara nggak dikasih makan. Tetapi Alkitab memberi petunjuk ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan tubuh dan jiwa. Kita menikmati hidup di dalam relasi dengan Tuhan, maka Tuhan panggil kita untuk beribadah. Tetapi Tuhan juga menciptakan apa yang disebut sebagai tubuh. Tubuh ini hanya bisa bertahan hidup melalui proses konsumsi. Makan, minum, pakai pakaian. Dua ini mesti berjalan secara bersama-sama. Kenapa? Karena dua-duanya penting. Kenapa saudara dan saya belajar? Kenapa saudara dan saya kerja? Karena Tuhan mau saudara dan saya melakukan dua hal ini. Pertama, kita punya hidup terpelihara melalui kerja. Lalu yang kedua, kita bisa menikmati hidup. Biasanya dengan pemuda di gereja saya bilang begini, apa sih perbedaan manusia dengan binatang waktu mereka beradaptasi dengan lingkungan ini? Siapa lebih hebat untuk beradaptasi dengan lingkungan? Binatang atau manusia? Kalau manusia dan binatang ditaruh di kutub utara, tempat yang begitu dingin itu, siapa punya kekuatan adaptasi terhadap lingkungan lebih kuat? Manusia atau binatang? Manusia? Kalau saudara tiba-tiba dibawa oleh, katakanlah rektor ITSB, dilempar di kutub. Siapa yang lebih bisa bertahan? Beruang kutub atau saudara-saudara? Artinya beradaptasi terhadap lingkungan. Seorang filsuf namanya Peter Berger, dia menulis bersama dengan seorang antropolog namanya Thomas Luckmann. Mereka bilang begini, kekuatan untuk beradaptasi terhadap lingkungan itu lebih hebat binatang dari kita. Saudara taruh binatang di kutub, lama-kelamaan dia akan beradaptasi sedemikian rupa sehingga dia bisa bertahan hidup. Saudara dan saya punya kekuatan untuk beradaptasi lebih lemah, sehingga besar kemungkinan saudara dan saya akan lebih cepat mati daripada beruang. Artinya kita begitu lemah, tapi kita punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh binatang. Apa itu? Kita memang lemah di dalam beradaptasi terhadap lingkungan, tetapi kita punya kekuatan untuk membuat lingkungan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Artinya mengadaptasikan lingkungan pada diri kita. Contoh paling sederhana. Binatang itu dari zaman dulu sampai sekarang, beruang kalau dia makan daging gak pernah dia pikir bakar dulu, goreng dulu, kasih bumbu apa, dia gak pernah pikirkan. Tapi saudara dan saya dari tahun ke tahun itu orang berpikir bagaimana supaya dia bisa menikmati makanan. Dia bukan hanya bertahan hidup, tetapi dia juga mencoba untuk menikmati hidup. Saya mau tanya, bertahan hidup dan menikmati hidup itu berdosa tidak? Saya mulai dari yang pertama. Bertahan hidup, berjuang untuk bertahan hidup, salahkah? Karena Tuhan kasih hidup, harus dipertahankan. Sekarang yang kedua, menikmati hidup salah nggak? Nggak juga kan ya? Bapak reformasi namanya Yohanes Calvin, dia bilang begini, kalau Anda mencintai Allah, Anda pasti mencintai alam yang diciptakan oleh Allah. Bukan hanya urusan saudara jaga, tapi saudara juga bisa menikmati alam yang Tuhan ciptakan. Orang Kristen itu bukan orang yang mengurung dirinya di dalam goa, di dalam biara, nggak pernah kemana-mana. Liburan, ada teman ajak, yuk liburan. Nggak, saya mau berdoa dalam gereja. Sudah di dalam gereja pun, ayo berdoa di dalam ruang gereja. Nggak, saya mau di dalam kamar pastori yang paling dalam. Saudara sampai di pastori, ini masih terlalu luas. Saya mau di dalam lemari pakaian. Manusia diciptakan bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi diciptakan untuk menikmati hidup. Maka Tuhan suruh saudara dan saya kerja. Bekerja keraslah supaya hasil kerja keras saudara itu bisa dipakai untuk bertahan hidup dan menikmati hidup, dan tidak ada yang salah dengan itu. Tapi apakah Tuhan hanya suruh saudara dan saya berjuang untuk bertahan hidup dan menikmati hidup? Tidak. Saudara perhatikan, dia bilang beranak cucu dan memenuhi bumi. Artinya saudara tidak hanya disuruh kerja hanya untuk diri sendiri, tetapi ada orang lain yang hidup bersama-sama dengan saudara. Saya pakai istilah berbagi hidup. Berpikirlah,
Bekerja keraslah, bukan hanya untuk diri, tapi untuk semua orang yang Tuhan nanti akan tempatkan di sekitar saudara. Banyak orang muda, ketika dia belajar, ketika dia bekerja, dia melakukan semuanya itu hanya untuk dirinya dan untuk masa depannya. Tapi saudara perhatikan, Allah kita adalah Allah yang memberi perintah ini. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu. Waktu Tuhan Yesus ajar doa Bapa kami, doa itu bilang Bapa kami yang di sorga. Kita biasanya ingat Bapa di sorga, kita lupa kata kami. Itu Bapanya kami. Bukan hanya sekedar Bapakku. Betul ada relasi yang personal dengan Tuhan, tetapi itu Bapa kami. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang bersifat komunal. Sehingga kalau saudara berjuang dan Tuhan berkati, itu bukan hanya untuk hidup saudara, tetapi supaya saudara bisa belajar berbagi hidup. Kenapa di ITSB ada yang namanya PMK misalnya? Ya di situ saudara belajar berkomunitas dan memperhatikan satu dengan yang lain. Berilah diri saudara, supaya saudara itu bisa ada di tengah-tengah komunitas, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ketika ada teman yang mengalami kesulitan, saudara bisa memberi perhatian. Ada yang bilang, wah kami punya hidup sulit. Saya mau kasih satu cerita. Saya bisa menyelesaikan studi di waktu itu S1 saya di Institut Injil Indonesia di Batu Malang. Itu jauh, saya lahir besar di Kupang, pergi kuliah di Batu Malang, lalu kemudian kuliah di sana. Waktu itu hampir 6 tahun. Cukup lama itu. Lalu waktu saya mau kuliah, karena papa saya tidak ingin saya jadi pendeta, papa saya maunya saya jadi dokter. Sehingga begitu saya putuskan jadi pendeta, papa saya bilang begini, kalau kamu mau kuliah silakan, tapi saya nggak akan bayar uang kuliahmu. Akhirnya ibu saya diam-diam memutuskan untuk bayar uang kuliah saya. Tetapi dengan demikian semua uang yang dia kirim itu pas-pasan. Lalu bagaimana bisa bertahan hidup? Ya bertahan hidup dengan uang yang pas-pasan itu, kadang-kadang beli buku dan seterusnya. Satu waktu saudara, saya punya sepatu yang saya pakai itu sudah lapar ya. Jadi di bagian ujung depan solnya itu, kalau saudara pakai sepatu itu kos kaki bisa kelihatan. Karena dia mangap, kapan dikasih makan tuh. Tapi satu waktu saudara, saya tidur, waktu saya taruh kepalanya saya, itu ada bunyi kertas di bawah bantal. Waktu saya angkat bantalnya ada amplop. Waktu saya buka, ada tulisan di amplop itu untuk beli sepatu. Dan waktu saya lihat uang di dalamnya, kira-kira cukup untuk beli sepatu. Saya pikir berarti ada teman-teman yang juga susah. Mahasiswa teologi itu umumnya susah-susah. Kalau saudara susah-susah sama aja. Tapi mereka belajar untuk memperhatikan temannya. Sejak saat itu saya mengambil keputusan untuk kemudian belajar memperhatikan mulai dari siapa? Dari saudara kamar saya. Satu kamar 4 orang. Waktu saya masuk kepada tahun yang ketiga, saya ketua kamarnya. Maka selama 1 bulan, kalau sudah mahasiswa itu biasanya banyak duit kalau awal bulan. Kalau sudah akhir bulan, saya mulai buka tempat sabunnya anggota kamar saya. Untuk memastikan mereka mandi masih pakai sabun. Satu kali saya buka, itu semua sudah tidak ada. Lalu saya tanya, siapa di antara kalian yang punya sabun? Semua diam. Saya buka lemari saya, masih ada sabun. Jadi zaman dulu sabun batangan itu. Saya bilang, saya juga lagi tunggu kiriman dan belum ada. Tapi saya juga nggak mau kalian itu mandi tanpa sabun. Itu kan saingan sama kucing kan ya. Kucing juga mandi tanpa sabun. Jadi apa yang dilakukan? Saya bilang, kamu pergi ambil arit kami punya gudang itu. Lalu sabun yang sebesar ini kami bagi 4. Saya bilang, kita bertahan dengan ini sampai salah satu dari antara kita dapat kiriman. Kami berjuang bertahan 1 minggu dengan itu. Waktu saya jadi ketua asrama, saya pergi ke gudang, saya bikin satu box itu, mungkin setengahnya tangga ini panjangnya. Lalu saya bagi 3 sekat. Saya tulis sabun mandi, sabun cuci, dan lain-lain. Untuk apa? Kalau ada mahasiswa yang hari bulan itu ada kelebihan sabun, dia boleh tuang di situ. Kenapa? Karena tidak semua mahasiswa punya kesempatan untuk dapat kiriman beli sabun cuci. Ada yang taruh sabun mandinya di situ.
Ada yang taruh odolnya di situ. Bagi saya itu adalah satu pengalaman yang baik bagi saya untuk bisa belajar memperhatikan orang lain. Saudara dan saya tidak harus menjadi kaya dulu baru bisa berbagi hidup dengan orang lain. Kadang-kadang pemberian-pemberian yang berharga bisa saudara berikan. Berharga bukan karena nilainya, berharga karena saudara memberi di dalam keterbatasan. Sehingga saudara lihat ya, waktu ada seorang perempuan tua yang datang lalu dia kasih persembahan. Sedikit sekali apa yang dia berikan. Tuhan Yesus bilang apa? Yang dia berikan lebih besar dari yang diberikan oleh orang-orang kaya itu. Ketika Tuhan kasih saudara kerja, Tuhan kasih ketajaman intelektual, lalu nanti suatu saat saudara berhasil, jangan lupa, kerja dan berpikir itu bukan hanya untuk hidup dan menikmati hidup, tetapi untuk belajar berbagi hidup. Yang ketiga, kalau Tuhan memberikan kesempatan untuk belajar, Tuhan kasih saudara kemudian kesempatan untuk bekerja, dan Tuhan memberkati saudara, dia punya tujuan yang paling tinggi adalah untuk kemuliaan Tuhan. Untuk hidup ya, tapi Tuhan kemudian ajar, hidup kamu harus seimbang. Manusia itu bukan cuma kamu tetapi orang lain. Belajar bagi hidup sama orang lain. Tetapi kemudian Tuhan bilang semua berkat yang kamu punya, itu saya yang berikan. Maka kamu harus belajar bukan hanya berbagi dengan sesama, tetapi pakai untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau ingatkan saudara ke dalam cerita perjanjian lama. Tuhan tuh ajar orang Israel itu untuk mencukupkan dirinya dia. Orang Israel itu kan pernah berdoa, kami ini makan apa? Lalu Tuhan bilang begini, saya akan kasih mana turun dari sorga. Wah, ada mana turun dari sorga. Setiap pagi mereka buka kemahnya, sudah ada makanan, tidak usah masak. Bayangkan setiap mahasiswa ITSB tiap kali buka kamar ada roti. Holland Bakery. Apalagi setiap kali saudara buka ada makanan. Orang Israel waktu itu meskipun cuman roti, tetapi itu Tuhan bikin turun dari sorga untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Tiap pagi mereka buka kemah sudah ada roti di situ, itu cukup untuk mereka makan selama 40 tahun. Tetapi Tuhan bilang begini, kalau kamu ambil cukup untuk 1 hari, gak boleh ambil lebih. Di dalam cerita Alkitab ada yang coba ambil lebih kan ya? Daripada ambil lagi besok, mending ambil sekalian untuk besok. Maka dia ambil untuk 2 hari. Alkitab bilang roti itu membusuk. Aneh ya, roti dari sorga yang kekal sampai di dunia ini, roti itu membusuk. Kenapa? Karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Tetapi pada hari Jumat, Tuhan bilang hari Jumat ambil 2 kali, karena hari Sabat kamu tidak boleh kerja. Mereka ambil untuk 2 hari. Apakah membusuk? Tidak. Arti sebenarnya itu mana yang turun dari sorga bisa cukup untuk beberapa hari. Tetapi kalau mereka tidak taat, itu membusuk. Tetapi pada hari Sabat ketika mereka ambil lebih dari yang biasanya, itu bertahan sampai besok supaya mereka bisa beribadah tanpa kerja. Saudara perhatikan prinsip ini. Prinsip roti atau mana yang diberikan itu berarti kalau Tuhan memberkati saudara, saudara harus belajar taat kepada dia. Dan kalau Tuhan memberkati lebih, saudara harus pakai untuk melayani dia. Hari ini saudara belajar, Tuhan bisa kasih kapasitas intelektual yang baik sehingga saudara mungkin bisa berhasil. Tapi jangan pikir kapasitas intelektual saudara itu cukup untuk membuat saudara berhasil tanpa anugerah Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin. Saya mau tanya, kalau saudara belajar punya ilmu, apakah pasti saudara punya masa depan baik dan pasti saudara bisa memuliakan Allah? Beberapa waktu yang lalu, saya sempat singgung di dalam jemaat. Ada satu orang Kristen yang punya pengetahuan luar biasa, sehingga dia punya cepat sekali itu. Dia punya karir itu dari seorang tukang ojek sampai kemudian jadi wakil menteri. Tuhan berkati dia. Tuhan kasih kapasitas intelektual yang begitu tajam, tapi dia tidak pakai untuk melayani Tuhan. Dan akhirnya dia berakhir di penjara. Namanya dia Kristen banget. Nama depan Immanuel, Allah beserta kita. Nama belakang Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menyertai kita. Sebelum ditangkap itu isunya dia sementara mempersiapkan sebuah seminar. Seminar itu adalah hukuman mati untuk koruptor. Tapi sebelum seminar itu berjalan, dia ditangkap karena kasus korupsi. Saya mau ingatkan saudara, itu berarti dia tahu bahwa korupsi jahat kan ya? Tetapi apakah dengan pengetahuannya dia
dia bisa kemudian lolos dari tindakan korupsi yang dia tahu jahat itu. Tidak. Saudara punya pengetahuan baik, itu tidak berarti bahwa saudara punya masa depan pasti baik. Itu sebabnya Alkitab bilang begini, yang dibutuhkan oleh orang muda itu bukan hanya didikan, tetapi takut akan Tuhan. Sehingga orang Kristen yang baik itu memiliki dua hal ini, ketajaman intelektual yang mengarahkan tindakan, tetapi ketajaman intelektualnya dia harus diimbangi oleh satu unsur yang lain yang disebut sebagai takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu bukan ketakutan yang negatif yang bikin saudara dan saya menjauh dari Tuhan. Saya suka pakai contoh ini. Kalau kita takut dengan anjing, kita mendekat atau menjauh? Apalagi itu anjing rabies kan ya. Saudara lihat, pertama anjing, yang kedua kayaknya rabies. Tidak ada di antara saudara yang terlalu berani untuk tiba-tiba ada anjing rabies, dia belum kejar kita, kita sudah lebih dulu kejar dia. Dia belum gigit kita, kita gigit dia duluan. Biar dia tahu siapa penguasa bumi ini. Saya kira saudara nggak akan melakukan itu. Ketika kita takut, biasanya kita menjauh. Lalu apa maksudnya Tuhan bilang kamu takut akan Tuhan? Apakah Tuhan mau kita jauh-jauh dari dia? Ada dua macam ketakutan. Yang pertama adalah ketakutan yang negatif, seperti yang tadi saya bicarakan tadi. Saudara takut dengan anjing, saudara menjauh dari anjing. Tetapi ada semacam ketakutan yang muncul dari dalam hati karena cinta. Kalau dua orang pacaran, seorang laki-laki dan seorang perempuan pacaran, kadang-kadang seorang laki-laki itu punya ketakutan yang positif. Dia takut melukai hati sang perempuan. Sehingga dia akan berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan sang kekasih. Ini ketakutan yang positif. Bukan takut membuat dia jauh, tetapi dia takut melakukan sesuatu yang menjauhkan dia dari yang dikasihi. Bisa tangkap maksud saya? Takut akan Tuhan artinya saudara dan saya takut melakukan sesuatu yang membuat saudara dan saya pada akhirnya justru jauh dari Tuhan. Tuhan minta saudara dan saya belajar baik-baik, bukan hanya belajar ilmu yang saudara dan saya punya, tapi belajar baik-baik firman Tuhan supaya saudara mengerti apa yang dia mau dan apa yang tidak mau, dan saudara dan saya pelan-pelan belajar untuk menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dia tidak mau, karena itu akan memisahkan kita dari dia. Dan belajarlah untuk melakukan apa yang dia mau, supaya saudara dan saya makin lama makin dekat dengan dia. Kalau seorang laki-laki jatuh cinta dengan seorang perempuan, dia akan berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan perempuan itu. Saya waktu SMA, kalian sebagian besar mungkin baru lulus SMA. Nah, istri saya ada di sini, tapi saya cerita saja kan ya, tidak apa-apa. Waktu saya SMA, saya pernah pacaran dengan satu orang. Wah, perempuan itu bikin saya jatuh hati. Konsekuensinya adalah waktu SMA sebenarnya saya hampir pergi ke gereja aja jarang. Sekolah minggu hampir tidak pernah. Apalagi pergi ibadah di lapangan yang namanya KKR itu tidak pernah. Tapi kemudian ada satu waktu saya pacaran dengan seorang perempuan. Dia adalah seorang pengurus dan aktivis persekutuan siswa Kristen. Waktu saya pacaran sama dia, wah teman-temannya dia langsung berusaha menjebak saya. Mereka bilang, mungkin mereka bilang ke dia, kamu ajak dia persekutuan. Ada persekutuan setiap Jumat siang. Biasanya kalau teman-teman ajak, saya selalu pergi. Tapi kali itu waktu saya melakukan PDKT, pendekatan, tiap hari Jumat dia selalu berdiri di aula tempat mereka persekutuan. Kalau saya datang lewat situ, dia yang berdiri di depan lalu dia bilang, Tam, ibadah yuk. Kira-kira saya masuk nggak? Kapan lagi? Masuk ibadah kita. Sepanjang ibadah saya duduk di sebelahnya dia. Pendeta khotbah saya nggak tahu ngomong apa. Yang penting saya ada di sebelahnya dia. Lalu satu waktu ada seorang pendeta terkenal dari Jakarta pergi melakukan kebaktian kebangunan rohani di lapangan. Kalau saudara yang datang dari Nusa Tenggara Timur, itu tahu lapangan namanya lapangan Polda. Dan biasanya pada zaman saya masih SMA itu, kalau ada KKR itu bukan cuma 1 hari, 3 hari. Jadi pendeta itu akan khotbah 3 hari. Persoalannya adalah KKR itu selalu malam hari. Dan jam 7 malam itu sudah tidak ada lagi angkot. Sehingga kalau ini rumahnya dia, lapangan tempat kami KKR, lalu ini rumahnya saya.
Jadi kalau mau pergi ke rumahnya dia, berarti saya harus datang ke lapangan itu, dari lapangan baru ke rumahnya dia. Kira-kira 11 km perjalanan dari rumahnya dia, saya menuju ke rumahnya dia. Saudara bayangkan ini. Siang dia bilang sama saya, "Tama, nanti malam ada KKR. Mau ikut enggak?" Pertanyaannya bukan Tuhan ada atau tidak. Pertanyaannya, memangnya kamu datang? Dia bilang, "Iya, saya datang." Nanti sore dia telepon itu jam 5. "Tama, jadi KKR kan?" "Oh jadi." "Ketemu di mana?" "Sudah ketemu, nanti saya jalan dengan orang kampung dari rumah saya. Kira-kira 5 km menuju ke lapangan itu. Ketemu dia di tempat janjian, kita dengar ibadah. Gak tahu pendeta ngomong apa, pokoknya saya ada di situ." Lalu setelah selesai ibadah, kira-kira jam 9, jam 10 malam, kan gak mungkin saya suruh dia pulang sendiri kan ya? Laki-laki belajar tanggung jawab. Maka saya akan menempuh perjalanan kira-kira 6 kilo dari lapangan itu, antar dia. Saudara bayangkan, setelah sudah selesai antar dia pulang, saya jalan kaki 11 kilo ke rumah saya. Semua orang yang ikut KKR sudah tertidur nyenyak, kecuali saya lagi berjalan pulang tuh. Besok pagi waktu bangun itu yang sakit mulai dari pinggang, betis sampai kaki tuh. Tapi nanti jam 5 sore besoknya dia telepon lagi, "Tama, KKR enggak?" Saudara bisa kira-kira jawabannya. 3 hari berarti saya menempuh perjalanan berapa kilo itu? 11 kilo balik berarti 22. 22 kali 3 berarti 66 kilo dalam 3 hari. Tapi kalau mama saya yang bilang, "Tama, temani mama ke pasar." Wow, saya langsung teriak adik saya, "Boy, antar mama." Yang membuat saya susah payah jalan 11 kilo, 22 kilo, sampai 66 kilo itu apa? Ada satu kekuatan yang hari ini orang muda sebut sebagai cinta. Sayangnya saudara belajar mencintai manusia, tapi saudara tidak pakai itu untuk mencintai Tuhan. Cinta kepada Tuhan membuat saudara dan saya punya bijaksana untuk membagi waktu saudara antara belajar dengan beribadah. Saya mau tutup dengan ini. Waktu Tuhan bilang spiritualitas yang baik itu seimbang, sulit sekali teman-teman. Sulit sekali. Membagi waktu untuk diri, untuk sesama, untuk Tuhan itu sulit sekali. Membagi waktu untuk belajar. Keilmuan saudara di tempat ini, belajar firman supaya kita tidak melukai hatinya, itu sulit sekali. Maka yang dibutuhkan adalah apa yang disebut sebagai hikmat. Hikmat datang dari 2 hal di dalam Alkitab. Apa itu hikmat? Hikmat itu kemampuan untuk berpikir secara tepat dan bertindak secara tepat sesuai kehendak Tuhan. Maka ketika saudara bilang hikmat selalu melibatkan apa yang disebut sebagai pengetahuan. Tidak ada orang berhikmat yang gak punya pengetahuan. Saudara baca Amsal, penulis Amsal itu mulai meneliti mulai dari semut sampai cicak. Dia belajar mengenai alam ini. Sebab itu dia bisa mengambil bijaksana dari alam ini. Tetapi hatinya diarahkan oleh apa yang disebut sebagai firman Tuhan. Bijaksana itu kira-kira seperti apa? Saya juga suka pakai contoh ini. Kalau ruangan ini gelap, kursi yang saudara duduki itu berantakan. Ruangan gelap, saya masuk, kursi berantakan di mana-mana. Kemungkinan terbesar saya masuk ke dalam ruangan ini, saya akan tabrak kursinya. Tetapi waktu saya datang, ada teman-teman di belakang yang lihat saya. Lalu begitu saya mau masuk, saudara tahu ruangan ini berantakan. Lalu ada satu mahasiswa aja datang, nyalakan lampu dalam ruangan ini. Kalau saya tidak buta, apakah saya masih akan menabrak kursi-kursi itu? Tidak. Kenapa? Apakah karena lampu menyala maka kursi jadi rapi? Tidak kan ya? Tetapi ketika lampu menyala, cahaya lampu itu memberi perspektif bagi mata saya untuk berjalan di tengah-tengah situasi yang berantakan. Hikmat yang diberikan Allah bagi orang muda datang dari ilmu pengetahuan yang saudara pelajari. Juga iman yang diperdalam dan dipertajam melalui studi saudara terhadap kitab suci. Hikmat selalu berkaitan dengan apa yang disebut sebagai pengetahuan. Untuk apa? Untuk berjalan di dalam dunia yang sulit. Seorang mahasiswa yang memiliki hikmat adalah mahasiswa yang sanggup untuk membagi waktunya, sekali lagi, untuk dirinya. Saudara tidak bisa mengasihi sesama kalau tidak pernah mengasihi dan mencintai diri dengan benar. Tetapi saudara bagi waktu untuk diri, saudara juga bisa bagi waktu saudara untuk sesama. Tapi saudara juga mestinya bisa bagi waktu saudara bagi Tuhan. Faith seeking understanding. Apa maksudnya?
Kalau saudara punya iman, kalau saudara punya ilmu, saudara tidak punya iman, saudara bisa pakai ilmu saudara untuk menghancurkan orang lain, untuk melawan Allah. Maka ilmu harus diarahkan oleh iman. Tadi yang saya bilang ada orang Kristen belajar dengan baik, karirnya menanjak dengan baik, dia pakai berkat berupa karir yang baik, posisi yang baik untuk melawan Tuhan. Dosa itu apa sih? Dosa itu berarti saudara dan saya memanfaatkan anugerah Tuhan untuk melawan Tuhan. Jika saudara punya ilmu, saudara bisa berhasil, tetapi ilmu dan keberhasilan itu akan saudara pakai untuk melawan Tuhan jika tidak ada iman. Sebaliknya, kalau saudara punya iman, saudara tidak punya ilmu, saudara tidak akan maksimal untuk melayani Tuhan. Daniel pada saat Tuhan mau pakai dia untuk melayani Tuhan, Raja Nebukadnezar bilang, panggil orang Israel yang muda, yang cakep dari keturunan bangsawan. Lalu kemudian yang mengerti berbagai ilmu, bawa mereka kemari, ajar mereka ilmu orang Kasdim, supaya mereka bisa dipakai di dalam istana raja. Musa, nabi yang paling besar bagi orang Yahudi, apakah dia hanya punya iman? Tidak. Stefanus sebelum mati bilang, Musa itu bukan hanya punya apa yang disebut sebagai iman, tetapi dia punya ilmu. Maka Stefanus bilang, dia mengerti segala hikmat orang Mesir. Tuhan Yesus punya banyak murid, tetapi orang yang dipakai lebih luas dari semua adalah Paulus. Siapa Paulus? Paulus adalah seorang yang belajar di bawah seorang pemikir namanya Gamaliel, guru besar yang namanya Gamaliel. Kalau dia belajar di bawah Gamaliel, berarti dia bukan hanya belajar Alkitab, dia bukan hanya belajar ilmunya orang Yahudi, tetapi dia pasti belajar bahasa Yunani dan juga filsafat Yunani. Sebab itu Paulus adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membuka jemaat-jemaat di luar Yerusalem. Orang muda yang mau dipakai oleh Tuhan, dia mesti punya dua ini. Dia bukan hanya punya iman, tapi dia juga punya ilmu. Dia bukan hanya punya kapasitas intelektual yang tajam, tetapi dia punya iman yang dalam. Dia bukan hanya punya kekuatan intelektual untuk mengembangkan karirnya, tapi dia punya bobot iman yang membuat hidupnya stabil. Saya mau tutup dengan ini. Tapi kalau saudara ingin punya semua itu, takut akan Tuhan itu datang dari satu sumber ini, Kristus. Kalau saudara tidak pernah mengenal Kristus, saudara tidak akan pernah punya rasa takut akan Tuhan. Pertanyaannya sederhana, apakah Kristus itu ada di dalam hati Anda atau tidak? Bagaimana saudara mau mencintai Tuhan kalau saudara tidak kenal Tuhan? Bagaimana saudara mau melayani Tuhan kalau tidak ada akses untuk datang kepada Tuhan? Maka kata hikmat di dalam perjanjian lama memang bicara mengenai pengetahuan. Di dalam perjanjian baru, Yesus adalah hikmat yang berpribadi itu. Saudara tidak akan punya apa yang disebut sebagai pengetahuan yang diarahkan dengan benar berdasarkan rasa takut akan Tuhan kalau sang hikmat yang sejati itu tidak ada di dalam hidupmu. Maka saya kira sebelum saya tutup khotbah ini, saya ingin bertanya, apakah Kristus ada dalam hidup saudara? Supaya dia ada di dalam hidup saudara, maka dia harus mati di atas kayu salib. Dia harus dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga. Lalu dia bilang begini, segala kuasa di bumi dan di sorga sekarang sudah ada pada tanganku. Lalu semua orang yang percaya itulah yang diberikan kuasa oleh dia untuk pergi kemana saja, mempelajari apapun di dalam rasa takut dan cinta akan dia, untuk kemudian pakai untuk memuliakan dia. Apakah Kristus ini ada di dalam hati Anda atau tidak? Jika dia tidak pernah ada di dalam hati Anda, saudara ada di dalam bahaya yang sangat besar, mungkin bahkan ketika saudara punya keilmuan yang sangat banyak. Jika saudara menginginkan masa depan yang baik, belajar baik-baik di tempat ini, tapi ingat, Kristus harus ada di dalam hati Anda dan mengarahkan hidup Anda. Sekali lagi, apakah Kristus ada di dalam hati Anda atau tidak hari ini? Apakah dia adalah pemimpin hidup Anda? Atau Anda adalah orang-orang yang akan mengarahkan hidup semata-mata berdasarkan kecenderungan hati kita? Mari kita berdoa. Firman Tuhan hari ini memberi petunjuk kepada kita bahwa sebagai orang muda, untuk memperoleh masa depan yang baik, engkau dan saya membutuhkan ilmu dan kerja keras. Dan supaya kita bisa melayani sesama dengan benar dan melayani Allah dengan benar,
engkau dan saya membutuhkan iman. Dan iman yang benar adalah iman kepada Kristus yang telah berinkarnasi, mati dan bangkit bagi kita. Sehingga mau tidak mau, engkau dan saya, jika ingin memiliki masa depan yang cerah yang disediakan Allah bagi kita, hidup sesuai dengan kehendaknya, dan Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Tidak ada pilihan yang lain. Sembari engkau dan saya belajar di tengah-tengah dunia ini, engkau dan saya harus memiliki Kristus di dalam hati kita. Mari kita berdoa supaya Sang Kristus itu menjadi Kristus yang mengarahkan hidup dan yang memimpin hidup. Sebagai seorang hamba Tuhan, izinkan saya bertanya pada hari ini. Siapa di antara saudara berkata, Tuhan, ini saya. Saya tahu bahwa saya adalah orang berdosa. Namun saya tahu juga Kristus telah mati bagi saya untuk bisa ada di dalam kehidupan saya. Biarlah Kristus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamatku, mengampuni dosaku, dan memimpin aku kepada masa depan yang baik sebagaimana rencana Tuhan. Jika ada yang berkata, Tuhan ini aku, ampuni dosaku, dan biarlah Sang Kristus menjadi Juru Selamatku, memimpin aku kepada masa depan yang disediakan Allah bagiku. Jika ada di antara saudara yang berkata demikian di dalam hati, saudara jangan lihat ke kiri dan ke kanan, mari di hadapan Tuhan dengan berdoa. Saya minta saudara yang berkata demikian di dalam hati, saudara boleh angkat tangan saudara, dan kita akan berdoa. Yang berkata, Tuhan, ini saya. Saya tahu saya adalah orang yang masih sangat muda, orang yang berdosa, namun Kristus mati untuk aku, menebus dosaku. Kristus inilah yang akan memimpin aku menuju kepada masa depan, dan saya mau menerima Dia sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamatku. Jika ada yang berkata demikian di dalam hati saudara, saudara boleh angkat tangan saudara dan kita akan berdoa. Apakah ada yang berkata demikian? Saudara angkat tangan, puji Tuhan. Apakah masih ada? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Apakah masih ada? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Turunkan tangan, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena pada hari ini di tengah-tengah waktu di mana kami boleh menyambut saudara-saudara kami, mahasiswa yang baru, menyambut saudara-saudara kami ke dalam persekutuan mahasiswa Kristen yang ada di ETSB ini, kami boleh belajar bahwa iman yang sejati selalu mencari pengertian, dan iman dan ilmu yang dalam mendorong kami supaya kami mencari kebenaran Allah yang memperdalam iman kami dan mengarahkan kami ketika kami menggunakan keilmuan dan segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang masih sulit untuk kami pahami, namun kami percaya Allah yang hidup itu adalah Allah yang memberi terang untuk memimpin kehidupan kami. Engkau juga melihat sejumlah tangan daripada anak-anak muda di tempat ini yang terangkat. Kiranya Sang Kristus, Tuhan dan Juru Selamat itu benar-benar boleh menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang mengarahkan kehidupan mereka, memenangkan mereka, dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan sejak masa muda mereka, kemanapun Tuhan utus mereka untuk belajar dan bekerja. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan diri kami secara khusus mereka yang hari ini juga menyerahkan hidup mereka bagi Kristus. Amin.